tidak berani mencoba hal baru, kita tidak tahu mau seberhasil apa, mau segagal apa kita ketika kita tidak mencoba. Dan lagi, kalaupun misalkan kita tidak mencoba, itu kita tidak akan tahu kemampuan kita sejauh mana. Join di Duta Kampus dan banyak banget benefit yang bisa teman-teman ambil. Salah satunya mungkin yang saya rasakan itu bisa ikut berkontribusi di beberapa acara kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya Wahyu Kurniawan yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Duta Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di mana kali ini kita akan berbagi informasi nih dengan kakak di depan saya untuk perihal mengenai PDK nih. Apa sih PDK itu? Ya, ini PDK adalah pemilihan Duta Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mungkin kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita pada hari ini. Boleh dikenalkan dulu Kak namanya? Ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asep Mulyana, biasa dipanggil Asep. Dan saat ini sebagai ketua pelaksana dari pemilihan Duta Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2025 ini. Oke, jadi insya Allah bakal diadakan pemilihan Duta Kampus nih kepada para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bener nggak? Iya betul. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih pemilihan Duta Kampus ini diadakan di tahun ini, kenapa tuh? Ya, karena memang tiap tahunnya ada dan kebetulan di akhir tahun ini kita memang sudah sudah satu periode gitu. Udah mau mau satu periode dan tentu akan mengadakan pemilihan Duta Kampus lagi yang memang saat ini sudah dibuka pendaftaran dari mulai tanggal 1 September kemarin. Dan saat ini sedang berjalan pendaftaran. Dan kalau untuk ditanya tujuannya apa gitu ya. Tujuannya kenapa sih harus diadain Duta Kampus, pemilihan Duta Kampus gitu. Karena memang sebagai memenuhi kebutuhan dari pertama sebagai role modelnya seluruh mahasiswa gitu. Terus kedua memang dibutuhkan untuk membantu mempromosikan kampus gitu Kak. Kalau boleh tahu nih, seleksi buat jadi calon Duta Kampus itu bagaimana tuh? Kalau untuk tahapan seleksinya kita tahun ini sedikit berbeda dari tahun kemarin. Kayak gimana? Karena biasanya dari tahun-tahun kemarin itu hanya satu tahap aja ya. Dan tahun ini kita diadain 2 tahap seleksi, tahap yang pertama dan tahap yang kedua gitu. Itu sudah dijabarkan di buklet. Dan memang untuk tahun ini pun kalau untuk grand finalnya masih sama-sama kayak tahun kemarin. Dan nanti stay tune aja gitu ya grand finalnya. Selain itu untuk seleksinya untuk kriteria kita tahun ini juga ada sedikit perbedaan karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu untuk kriteria dari semester 3 sampai semester 7 ya. Tapi tahun ini kita dari semester 3 dan semester 5 aja. Gitu. Kenapa tuh kalau semester 7 kenapa dihilangkan dari kriterianya? Kenapa dihilangkan karena berkaca dari yang sebelumnya ya, biasanya kan yang semester 7 itu sudah fokus untuk KKN, menyusun skripsi gitu kan. Dan memang ada beberapa dari kita yang dari semester 7 itu udah mau mempersiapkan wisuda gitu. Dan mengaca sebagai role model mahasiswa tentunya Duta Kampus harusnya mahasiswa gitu kan. Dan begitupun di angkatan kita ada yang ada yang sudah lulus gitu. Dan itu bukan menjadi penghalang juga sebenarnya, bahkan bisa dijadikan sebagai acuan kita bahwasanya Duta Kampus itu harus lulus tepat waktu gitu. Berarti emang kriterianya dari semester 3 sampai semester 5 gitu. Kalau buat pemilihan Duta Kampus itu sebagai panitia nih, Kak Asep kan sebagai panitia dan juga sebagai ketua pelaksananya nih. Gimana sih buat penilaian nanti supaya adil dan transparan gitu kepada kita semua gitu sebagai mahasiswa? Oke, kalau untuk perihal harus adil dan transparan itu memang dijadikan sebagai acuan kita juga sebagai panitia karena memang penilaiannya harus pure objektif gitu kan. Dan kalau untuk perihal itu kita semua
baik itu dari persyaratan, kriteria, tahap seleksi, dan bahkan sampai nanti grand final itu kita transparan di media sosial kita di Duta UIN SMA Banten. Dan kayak contoh misalkan siapa finalisnya itu kita transparansi juga di media sosial gitu. Oke, berarti buat mempromosikannya nih, pemilihan duta kampus ini nih supaya diketahui oleh para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya, itu bagaimana tuh cara mempromosikannya? Kalau dari kita selain daripada di up di IG official Duta Kampus sendiri gitu. Selain itu kita juga mengajak beberapa media partner gitu dalam acara ini, dan selain itu kita juga nyebarin flyer yang hard gitu kan, itu ke tiap-tiap fakultas. Selain itu kita juga mengajak kolaborasi kepada duta fakultas untuk menyebarluaskan info ini. Peran duta kampus khususnya gitu ya, sebagai citra gitu ataupun sebagai role model gitu dalam tingkat kesadaran mahasiswa tuh kayak gimana sih untuk menunjukinnya gitu? Iya. Peran duta kampusnya ya. Iya. Kalau untuk peran duta kampus sebagai role model dan representatif daripada mahasiswa UIN, apalagi di UIN SMA Banten, kita balance dengan, dan karena memang di bawah naungan Humas UIN SMA Banten, jadi kita untuk seluruh penugasannya itu infonya dari Humas pertama itu. Terus selain daripada itu kita juga punya proker tersendiri yang memang biasanya itu diadakan dan diajukan setelah pemilihan duta kampus, setelah grand final biasanya kita ngadain mubes itu bersama dengan akademi kampus dan Humas gitu. Dan salah satunya yang dari kita itu ada Kadut namanya, salah satu program kerjanya itu kajian kedutaan. Dan apa aja sih di dalamnya gitu, kita ngebahas tentang soft skill, peningkatan gitu kan, tentang public speaking dan yang lain sebagainya gitu. Kalau panitia sendiri nih, bagaimana sih menilai keberhasilan duta kampus itu yang dipilih gitu, supaya nggak salah pilih lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Kalau untuk keberhasilan kita otomatis memilih yang ingin berkontribusi untuk kampusnya sendiri gitu. Karena kenapa, kembali ke tujuan awal, bahwasanya kita membuka peluang nih kepada seluruh mahasiswa. Tapi untuk keberhasilannya siapa yang bakalan bertahan sampai akhir gitu, bertahan sampai akhir masa jabatannya, bertahan sampai akhir satu periode gitu. Dan selain itu seberapa komitmennya dia gitu untuk duta kampus ini dalam menjalankan tanggung jawab duta kampusnya gitu. Selain daripada penugasan, biasanya penugasan dari akademi kampus, dari rektorat, dan penugasan yang di luar gitu. Karena biasanya duta kampus diajak untuk kolaborasi mempromosikan kampus ke tiap-tiap sekolah gitu. Kalau boleh tahu kan pemilihan duta kampus itu tadi berapa kali? 3 tahap gitu ya? Oh iya. 3 tahap. Gitu. 2 tahap. Oh, 2 tahap audisi. 2 tahap audisi gitu. Nah, itu sampai tahap terakhir itu berapa mahasiswa itu yang bakal kepilih? Oh iya. Bocoran sedikit ya buat teman-teman ya. Kalau untuk tahap akhirnya kita tetap formasinya tetap di 12 orang. Oh, 12 orang tetap. Iya, 6 pasang, 6 putra dan 6 putri gitu. Karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dan sudah disahkan di ADART bahwasanya ada 6 pasang yang bakalan menjadi duta kampus yang itu tuh sudah ditentukan gitu. Nah, saya pengen tahu nih sebagai panitia nih. Tahu nggak sih kemarin tuh berapa peserta yang ikut partisipasi dalam pemilihan duta kampus, tahu nggak? Yang angkatan saya? Iya, yang angkatan Kang Asep sendiri itu gimana? Kalau untuk angkatan saya, untuk seleksi awal ya? Iya, seleksi awal aja. Seleksi awal kayaknya nyampe 50 orang atau 50 orang gitu ya. Nah, ada nggak sih targetan tahun ini untuk sampai rencananya gitu, sampai berapa peserta gitu supaya ikut di tahap awal terlebih dahulu nih? Untuk tahap awal kita nargetinnya sama kayak tahun kemarin, masih di 50 orang.
Dan kenapa masih sama karena memang kembali ke yang formasi itu tadi ya. Iya. Kita diambil untuk grand finalnya itu tetap 12 orang gitu. Berarti ada batasan tersendiri juga ya dalam pendaftaran gitu. Apa gimana? Kalau kan tadi untuk dibatasin tuh 50 doang gitu. kalau untuk batasan tidak ya. Tidak ya. Itu target kita aja gitu. Targetnya. Kalau memang melebihi daripada 50 orang itu atau 50 pendaftar itu bahkan kita bersyukur gitu. Berarti peminatnya gitu. Banyak gitu. Benar. Peminat Duta Kampus ini banyak gitu. Sih, benar. Sebagai panitia juga nih, mungkin ini yang terakhir gitu ya. Oke. Karena melihat situasi terkini juga mahasiswa tuh sebenarnya pengen gitu jadi duta kampus gitu. Karena mereka pada bersaing gitu ya. Dari tahunan saya juga pengen gitu, banyak banget yang pengen jadi duta kampus gitu. Nah, tapi gimana sih supaya pemilihan duta kampus ini tuh, duta kampus yang terpilih itu bisa dapat mewakili kepentingan mahasiswa juga gitu, kayak gitu. Jadi nggak hanya juga jadi role model, tapi juga bisa menjadikan aspirasi misalnya mereka atau apapun gitu bisa tersampaikan juga dari duta kampus itu. Bisa nggak sih? Bisa. Kalau dari kita sendiri karena memang biasanya ada akun Duta Kampus di IG ya. Nah, itu biasanya kita ada yang banyak yang nge-DM gitu kayak cerita tentang permasalahan akademiknya. Itu biasanya kita ajukan atau obrolkan dan minta solusinya ke pihak akademik. Contoh misalkan kemarin ya pas sebelum PBAK kan PMB ya, penerimaan mahasiswa baru baik dari jalur SEPAN, UM, SNBP, SNBT dan Mandiri. Nah, itu biasanya banyak calon mahasiswa yang kebingungan kayak contoh nyari infonya kemana gitu. Dan itu biasanya kita share ke mana mereka harusnya mengadukan tentang permasalahan ini gitu. Dan selain itu kita juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon mahasiswa dan mahasiswa di UIN. Kayak contoh kemarin ada yang nge-DM di IG Duta Kampus nanyain admin bagaimana cara ngajuin cuti di kampus gitu-gitu. Dan kita ya jawab sesuai dengan alur administrasi yang ada di UIN SMH Banten ini gitu. Berarti buat mahasiswa khususnya gitu ya, bisa nih buat kalau ada permasalahan atau apapun yang ingin diceritakan tuh bisa diceritakan ke DM aja tuh di Duta Kampus gitu ya, DM aja ya. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir lagi. Oke, boleh. Harapan gitu kepada para mahasiswa supaya mereka pada ikut nih daftar gitu kepada pemilihan Duta Kampus tahun ini tuh. Silakan ngadep ke kamera mungkin. Siap. Oke. Sebelum ke harapan ya, biasanya banyak yang ingin daftar Duta Kampus tapi mereka mindernya, Kak saya tidak bisa public speaking, saya tidak good looking, biasanya seperti itu ya. Padahal kalau dari saya pribadi, saya pun sebenarnya tidak good looking. Aduh, merendah ini mau untuk meroket. Gitu ya. Terus public speaking saya juga masih kurang. Dan sebenarnya satu sih, modal yang harus ditanami sama teman-teman, nggak hanya di Duta Kampus aja ya, maksudnya nggak hanya di pendaftaran Duta Kampus aja. Sebenarnya satu harus berani mencoba hal yang baru. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak berani mencoba hal baru, kita tidak tahu mau seberhasil apa, mau segagal apa ketika kita tidak mencoba. Dan lagi, kalaupun misalkan kita tidak mencoba, itu kita tidak akan tahu kemampuan kita sejauh mana gitu. Karena ketika kita sudah mencoba ada dua kemungkinan. Yang pertama kita gagal, yang kedua kita berhasil. Tapi kalau misalkan kita tidak mencoba, itu sudah gagal dari awal. Iya, benar. Gitu. Itu. Terus untuk harapan ke depannya, semoga tahun ini banyak pendaftar, banyak peminatnya di Duta Kampus, dan semoga yang nantinya menjadi Duta Kampus bisa bertanggung jawab atas amanah barunya gitu. Sebagai Duta Kampus bisa berkomitmen di penugasannya, dan itu tadi mungkin ya. Dan untuk teman-teman juga yang masih ketinggalan info, kita masih ada waktu nih untuk penutupan, karena masih beberapa hari lagi penutupan pendaftaran Duta Kampus ini. Boleh banget
teman-teman mahasiswa semester 3 dan semester 5 join di Duta Kampus, dan banyak banget benefit yang bisa teman-teman ambil. Salah satunya mungkin yang saya rasakan itu bisa ikut berkontribusi di beberapa acara kampus, salah satunya itu di wisuda, PBAK, gitu-gitu. Itu bisa meningkatkan soft skill kita juga. Dan gitu. nambah portofolio mungkin. Iya, betul banget. Ya, mungkin itu aja ya Kak Asep ya atas podcast kita hari ini. Terima kasih juga nih udah mau sharing-sharing nih terhadap teman-teman Sikap kita pada hari ini. Oke. Teman-teman Sikap, terakhir ya, closing statement mungkin. Dari saya mungkin. Boleh. Gitu. Bagi teman-teman gitu, para mahasiswa yang ingin daftar, join gitu, dalam pemilihan Duta Kampus ini ya, ayo aja gitu. Ayo buat menjadi portofolio teman-teman juga gitu. Betul. Mungkin itu aja ya podcast kita hari ini. Saya Wahyu Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.